Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukaramun wal Muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasanya mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini di tempat yang penuh keberkahan, di waktu yang juga penuh keberkahan ini untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah. Semoga seluruh apa yang kita kerjakan di pagi hari ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, sekaligus dijadikan wasilah agar semua urusan kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin dimudahkan oleh Allah dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Dan juga para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita doakan secara khusus kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, lebih khusus lagi yang ada di daerah Gaza, yang sampai detik ini mereka terus mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka dan sesegera mungkin Allah Subhanahu wa taala mengenyahkan musuh-musuh dari karangan orang-orang Zionis. Allahumma amin. Al-Mukaramun wal Muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama-sama yang mana topik yang hendak kita kaji ini termasuk bagian dari keimanan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau benar-benar utusan Allah. Beliau benar-benar nabi yang telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita lebih mencintai, kita semakin mengimani tentang kenabian dan kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para jamaah yang dirahmati Allah, kita wajib untuk makrifat atau mengenal lebih jauh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang membicarakan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang kita bahas tidak semuanya, tetapi terkait dengan beberapa ayat penting yang wajib untuk kita ketahui, khususnya terkait dengan makrifat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas topik ini, mungkin sedikit al-fakir wal hakir, ingin mengingatkan kepada para jamaah bahwa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk bagian dari iman. Kalau orang mengaku beriman, wajib dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah, kita sudah dijelaskan bahwa mencintai Nabi Muhammad SAW itu harus kita tempatkan pada makom yang tertinggi, melebihi kecintaan kita kepada dua orang tua kita, bahkan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, kecintaan kita kepada mereka harus kita tempatkan lebih rendah dibandingkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis sahih baginda Nabi menyatakan, waladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la yu'minu ahadukum, seseorang di antara kalian itu tidak beriman hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai dibandingkan kecintaan dia kepada dua orang tuanya, anaknya dan seluruh umat manusia.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kata para ulama, tidak ada seorang ulama bernama Imam Ashari. Beliau pernah menjelaskan kepada kita semua bahwa mahabbahnya seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya itu artinya adalah taatnya hamba itu kepada Allah dan Rasulnya, dan itibaknya hamba itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi beliau mengatakan, qala al-Ashari, berkata Imam Ashari, mahabbatul abdi lillahi wa rasulihi, cintanya seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya, takni itu artinya ta'atahu lahuma, taatnya hamba itu kepada keduanya, kepada Allah dan Rasulnya. Panjenengan para jamaah tidak disebut mencintai Allah dan Rasulnya sebelum panjenengan taat tanpa reserve kepada Allah dan Rasulnya. Tanpa reserve itu enggak ada timbangan-timbangan. Jenengan diperintah Allah dengan perintah apapun, sebesar apapun resikonya, wajib untuk ditaati. Kalau panjenengan bisa memenuhi syarat ini, maka panjenengan disebut mencintai Allah, mencintai Rasul. Benar-benar panjenengan mencintai Allah dan mencintai Rasul. Tapi tidak cukup hanya itu. Wa ittiba'ahu amrohuma, dan selalu mengikuti hamba itu kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Jenengan para jamaah, yang namanya mengikuti itu kan selalu di belakang ya. Jenengan nggak boleh mensejajarkan diri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh. Lebih-lebih lagi panjenengan mendahului Allah, mendahului Rasul, nggak boleh. Harus selalu ittiba, atau bahasa sekarang Pak ya, follower. Kita itu ngikuti Nabi Muhammad SAW. Namanya orang yang ngikut harus selalu di belakang. Apapun yang dilakukan oleh Rasul, kita ikuti, kita tiru. Makanya syarat ittiba itu yang salah satunya adalah kita berbuat semisal dengan perbuatan Rasul. Kalau kita sholat harus seperti sholatnya Rasul. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau panjenengan haji harus ikut manasik hajinya Rasul. Khudu anni manasikakum. Jadi kalau seseorang disebut mencintai Rasul, artinya orang itu taat kepada Rasul dan ittiba kepada semua perintahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang bisa menjamin keselamatan kita para jamaah di dunia maupun di akhirat, jenengan ittiba kepada Rasul. Nah, kalau panjenengan nggak ittiba pada Rasul, nggak akan mungkin selamat, nggak mungkin dapat ridho dan cinta dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, di Al-Quran disebutkan ya. Katakan wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas ya ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita lebih makrifat kepada Nabi kita, agar kita lebih mengenal, ya, mengetahui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan demikian akan tumbuh cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang Indonesia kan, tidak kenal, tidak sayang. Jenengan nggak akan mungkin para jamaah sayang Nabi kalau nggak kenal Nabi. Jenengan juga nggak akan mungkin sayang kepada Allah, cinta pada Allah kalau nggak ma'rifatullah. Baik, yang pertama para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, itu sesungguhnya mereka itu mengenal Nabi Muhammad. Sehingga di dalam Al-Quran, mengapa orang-orang ahlul kitab itu termasuk bagian orang kafir yang nggak akan selamat? Karena mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran disebutkan bahwa orang kafir itu ada dua macam, ya, dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Dalam surah Al-Bayyinah disebutkan ayat yang pertama. Disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat yang tepatnya di dalam ayat yang ke-20. Di sana disebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang telah kami beri kitab kepada mereka, maksudnya ahlul kitab, ya'rifunahu, mereka itu mengenal Nabi Muhammad. Jadi kata arafa ya'rifu, mengenal, makrifat. Jadi nggak cuma
nggak cuma tahu para jamaah, tapi sampai tingkatan makrifat. Jadi makrifat itu kata ulama lebih tinggi daripada sekedar tahu. Mereka itu mengenal Nabi Muhammad SAW kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Makanya Allah itu benci kepada ahlul kitab itu mengapa? Karena mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Padahal mereka itu juga kenal. Mereka bahkan menolak kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mau mengakui. Padahal mereka itu di Al-Quran dilukiskan mengenal Nabi Muhammad. Baik. Di dalam ayat yang lain disebutkan ya, di dalam surah Al-A'raf. Jadi ini doanya Nabi Musa alaihissalam. Bagusnya panjenengan hafalin ayat ini ya. Tepatnya di dalam ayat yang ke-157. Disebutkan di situ alladzina yattabi'unar rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Dan disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang mengikuti seorang rasul nabi. Makanya Nabi Muhammad itu rasul dan nabi. Mungkin pernah kita bahas ya perbedaan rasul dengan nabi. Al-Ummiyah, nabi rasul yang ummi. Di Al-Quran banyak disebutkan ya kata ummi. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang mereka dapati nabi rasul yang ummi itu maktuban. Maktuban itu artinya tertulis. Jadi nabi kita Nabi Muhammad itu para jemaah sesungguhnya itu sudah tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Mungkin kalau panjenengan yang suka melihat YouTube, ya terutama misalnya Pak Ahmad Dedat atau yang lain ya, terutama ada juga itu Yahudi yang kadang-kadang menceritakan secara fair tentang kitab Taurat itu memang disebutkan. Jadi nama dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-Quran sendiri disebutkan maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Dan disebutkan sifat Nabi Muhammad ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yang memerintahkan kepada mereka yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan untuk mereka yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan yang mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk ya, khaba'is atau yang menjijikkan. Dan di sini juga sifat Nabi Muhammad wa yata'u anhum israhum wal aglalal lati kanat alaihim. Dan Nabi kita Nabi Muhammad itu para jamaah salah satu fungsi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk istilahnya itu membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maksudnya gini, syariat yang dibawa Nabi Muhammad itu ringan berjamaah dibandingkan syariat nabi-nabi terdahulu. Syariat nabi terdahulu itu sangat berat, sampai membebani, sampai seakan-akan itu membelenggu leher mereka. Nabi kita Nabi Muhammad membawa risalah Islam yang fungsinya adalah meringankan beban mereka. Makanya kalau panjenengan masih merasa sulit dengan Islam itu jenengan keterlaluan. Sholat saja susah misalnya ya, males, atau menjalankan sunnah Nabi yang lain, menjalankan syariat Islam yang lain, panjenengan masih mengeluh, panjenengan masih merasa itu berat, panjenengan bahkan mengatakan itu taruhlah keras dan macam-macam. Itu panjenengan sebetulnya begini, tidak begitu mengenal Nabi kita Nabi Muhammad, khususnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dulu para jamaah mungkin pernah saya ceritakan ke jenengan, kalau dulu orang toharoh bajunya kena najis, itu toharohnya nggak cukup dicuci, nggak cukup, itu harus digunting atau dibakar. Puasanya dulu ada yang sampai 40 hari ya. dan seterusnya. Jenengan nggak sanggup mungkin kalau menjalankan taklif atau syariat nabi-nabi terdahulu. Jadi alhamdulillah para jamaah ya, Nabi kita Nabi Muhammad membawa risalah Islam yang sempurna, yang sebetulnya meringankan beban
dari orang-orang terdahulu. Kemudian di dalam surah As-Saff, mungkin banyak yang sudah hafal, wa idh qala Isa bin Maryam. Dan berkatalah Isa putra Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat taurati, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa, Nabi Isa itu juga mengatakan, di dalam Al-Quran, dalam surah As-Saff ayat yang ke-6 disebutkan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yakni kitab Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad. Makanya ahlul kitab, para jamaah, ya'rifunahu, mereka itu mengenal Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi mengapa mereka kok sampai ingkar pada Nabi Muhammad? Rahasianya cuma satu, para jamaah. Di hati mereka itu penuh dengan kedengkian. Makanya jenengan jangan dengki ya, jangan punya sifat hasad, jangan sampai. Karena hasad itu bisa memakan amal kebaikan kita. Baik, yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah Nabi Umi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad itu, para jamaah, bukan diutus untuk kaum tertentu seperti nabi-nabi terdahulu. Nabi kita, Nabi Muhammad, diutus untuk seluruh umat manusia. Itu keistimewaan, kelebihan Nabi kita, Nabi Muhammad. Dulu Nabi yang diutus oleh Allah itu biasanya untuk kaum tertentu. Nabi Isa untuk kaum tertentu. Nabi Musa juga sama, untuk kaum tertentu. Tapi Nabi kita diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-156 itu disebutkan. Kemudian di ayat yang lain disebutkan, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Walladzi ba'asa fil ummiyina. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad itu ummi. Umi itu memang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jangan nggak usah nakwil-nakwilkan. Loh, kalau Nabi nggak bisa nulis, nggak bisa membaca, nanti jangan-jangan Nabi bisa dibohongi. Maka ada orang yang menakwil kata Umi itu bukan nggak bisa membaca, nggak bisa nulis. Enggak, kata Umi itu memang nggak bisa membaca, tidak bisa nulis. Makanya waktu Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril alaihissalam saat pertama kali wahyu turun, kan malaikat Jibril mengatakan Iqra, bacalah, ma'ana biqori'in, saya ini nggak bisa membaca. Umi itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nahnu umatun umiyatun la naktubu wa la nahsubu. Kami itu adalah umat yang umi, nggak biasa membaca, nggak biasa nulis. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Dan secara bahasa memang umi itu begitu, para jamaah. Nabi kita, Nabi Muhammad itu disebut umi, Nabi yang umi. Di dalam surah Al-Jumu'ah disebutkan ya, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulah. Nabi Muhammad itu seorang rasul dari kalangan yang umi, kaumnya yang umi. Berarti Nabi Muhammad juga nabi yang umi. Meskipun tadi di ayat-ayat yang lain juga disebutkan, jadi ar-rasulah an-nabiyya al-ummiyya disebutkan. Baik. Kemudian di dalam surah An-Nisa, wa arsalnaka linnasi rasulan, itu yang saya garis bawahi, dan kami telah mengutus engkau wahai Muhammad linnasi, jadi untuk manusia, rasulan, sebagai seorang rasul, sebagai seorang utusan Allah. Kemudian di dalam surah As-Saba disebutkan, wa ma arsalnaka ila kafatal linnasi basyiran wa nadhiran. Dalam surah As-Saba disebutkan, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad ila kafatal linnas, kecuali untuk seluruh umat manusia. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad, tidak hanya untuk bangsa Arab. Ajaran Islam bukan hanya untuk orang Arab. Atau mungkin panjenengan sering baca ini, kayaknya ada Islam versi-versi yang sekarang nih. Ada Islam Arab, ada Islam Nusantara. Nggak ada, para jamaah. Islam itu ya satu. Islam yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Islam Nusantara taruhlah boleh jogetan, kalau yang lain enggak gitu. Ya enggak bisa begitu.
Ya kalau misalnya laki perempuan campur aduk ya itu dilarang dalam Islam. Dimanapun itu dilarang. Bareng-bareng copetan ya. Walaupun acaranya benar, misalnya kayak acara-acara baca sholawat macam-macam, tapi kalau campur aduk ya nggak boleh. Laki sama perempuan. Apalagi kemudian berlenggak-lenggok itu tentu nggak boleh. Dan masih banyak yang lain ya para jamaah ayat-ayatnya yang menunjukkan Nabi kita Nabi Muhammad itu memang benar-benar utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Kemudian yang berikutnya para jamaah, Nabi kita itu dilindungi dari gangguan manusia. Nabi kita Nabi Muhammad itu nggak ada yang bisa membunuh beliau para jamaah, nggak bisa. Ada satu cerita, mungkin jenengan bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dulu Nabi kita Nabi Muhammad sebelum turun ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-67 itu oleh Abu Thalib itu beliau itu diberi kayak sekarang mah bodyguard. Apa bodyguard ya? Pengawal kayak gitu. Itu setelah ini Abu Thalib itu waktu mengajak Nabi Muhammad ini sebelum beliau diutus oleh Allah sampai ke daerah yang namanya Busra, daerah Damaskus, di daerah Damaskus. Nah itu ketemu seorang pendeta, ya, mungkin panjenengan pendeta itu namanya Buhairo. Waktu Buhairo melihat Nabi Muhammad langsung tahu itu adalah nanti yang akan diutus oleh Allah. Karena apa? Karena Buhairo itu melihat ada tanda-tandanya. Itu dalam kitab-kitab sirah disebutkan. Jadi waktu Nabi Muhammad sama Abu Thalib itu turun dari sebuah bukit, itu Buhairo itu melihat gini, pohon-pohon, batu-batu itu pada sujud semua pada Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad langsung didatangi itu sama Abu Thalib oleh Buhairo ini. Buhairo mengatakan dia nanti yang akan diutus oleh Allah sebagai pemimpin umat manusia. Maka mulai sekarang harus berhati-hati kamu. Makanya Abu Thalib itu para jamaah di dalam kitab-kitab tafsir, salah satunya tafsir Ibnu Katsir, itu memberi Nabi Muhammad itu bodyguard. Khawatir kalau nanti ada yang membunuh beliau. Nah, kemudian setelah turun surah Al-Maidah itu, ini kata ulama, nggak ada lagi bodyguard. Nabi Muhammad nggak punya bodyguard lagi. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama balaghta risalata. Wallahu ya'simuka minan nas. Ini disebutkan. Wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah itu memelihara kamu dari manusia. Maksudnya manusia nggak akan mungkin bisa membunuh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad bisa terluka kalau jamaah bisa. Cuma nggak ada yang mampu membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kita itu dilindungi oleh Allah. Khawatirnya ada kan isu misalnya kalau ini pemimpin dibunuh, terus ada duplikatnya. Jadi yang sekarang itu nggak asli misalnya gitu. Ya kan? Pernah dengar kayak gitu juga ya. Saya juga bingung itu. Tapi yang mungkin saja orang sekarang ini ada operasi plastik dan macam-macam. Para jamaah ada yang pernah ke Korea nih. Ini Pak Eka kayaknya, hanya Pak Eka kayaknya udah ke Korea. Iya. Baik. Dan yang berikutnya Nabi Muhammad membawa petunjuk dan kebenaran. Ini banyak ayatnya. Salah satunya dalam surah Taubah ayat yang ke-33. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Para jamaah sering ya kita membaca ayat-ayat seperti ini. Redaksinya banyak di ayat-ayat Al-Quran. Dan dialah yang telah mengutus Rasulnya. Dia di sini adalah Allah. Huwanya adalah Allah. Huwallah. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk, yakni Al-Quran. Dan agama yang benar. Untuk apa? Dimenangkannya atas segala agama. Nah, agama kita, agama Islam itu para jamaah, agama yang benar. Jenengan nggak usah ikut-ikut yang lain, nggak usah ngambil-ngambil selain dari agama Islam, karena agama Islam itu sudah benar. Nabi Muhammad datang membawa petunjuk, bukan membawa kesesatan, bukan. Makanya kalau panjenengan meninggalkan Nabi Muhammad, ikut selain Nabi Muhammad, bukan dapat petunjuk, tapi dapat kesesatan. Apapun itu para jamaah. Misalnya gini, ngatur urusan negara, ngatur urusan ekonomi, ngatur urusan politik. Nabi kita juga membawa petunjuk-petunjuknya.
Makanya kalau kita mau ngatur masyarakat, ngatur negara yang baik, ikut petunjuknya Nabi Muhammad, bukan ikut petunjuknya orang-orang non-muslim. Ya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, ini banyak ayatnya ya. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad para jamaah yang jenengan harus benar-benar memahami, jenengan harus benar-benar paham. Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang sangat mengasihi dan menyayangi umatnya. Nabi kita itu nggak akan nyelakai kita. Sehingga kalau jenengan diperintah oleh rasul dengan perintah apapun, itu hakikatnya di dalamnya itu ada kasih sayangnya Nabi, ada cintanya Nabi kepada kita semua. Jangan pernah menggerutu kalau diperintah Nabi, karena itu bentuk sayangnya Nabi kepada kita. Nggak ada yang melebihi kasih sayangnya Nabi Muhammad dibandingkan manusia yang lain. Ya, baik para jamaah, di ayat ini mungkin sering dulu kalau di kampung saya itu ya biasanya dipakai untuk mujarobat. Jadi ini sering dibaca supaya kebal bacok, supaya nggak bisa ditembak nggak mempan. Nah, ini salah satu wiridnya. Wiridnya surah At-Taubah ayat 128 sampai 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, kalau panjenengan para jamaah membaca nih wiridnya. Ini dalam hadis ada. Bukan ngasal ya, bukan. Dalam hadis kalau panjenengan baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Di pagi hari ini 7 kali, nanti sore hari 7 kali, maka panjenengan akan dibebaskan dari rasa khawatir. Panjenengan akan diberi rizki oleh Allah SWT, rizki yang enggak pernah disangka-sangka. Ini wiridnya, jadi kalau bisa diwirid ini. Ya, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ada riwayat-riwayatnya. Memang ini ayat memang sering dipakai biasanya kalau zaman dulu ya. Itu tadi salah satunya untuk mujarobat tadi. Mujarobat itu amalan yang manjur, yang mujarob. Mujarob itu manjur. Kalau istilah obat itu cespleng gitu. Sekali diminum langsung sembuh nanti itu. Nah, Pak Eka kalau pengen kebal, jangan terlalu remeh ya kalau saya. Batu aja nggak pernah wirid, bukan nggak pernah wirid ya. Batu aja nggak pernah belajar bisa kebal gitu. Makanya kalau pengen dapat karomah itu yang benar, karomah yang batiniah itu yang bagus, hatinya jadi baik, tenang gitu tuh para jamaah. Kalau jenengan pengen bisa terbang, burung aja bisa terbang, nggak pernah ngaji di sini kan burung itu, tapi bisa terbang. Kemudian juga para jamaah yang dirahmati, ini banyak ya ayatnya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad menjelaskan segala sesuatu. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad itu membawa risalah Islam yang sempurna, menjelaskan semua masalah. Jangan nggak boleh punya keyakinan gini, Nabi Muhammad belum menjelaskan satu persoalan, nggak boleh. Semua persoalan sudah dijelaskan di dalam Quran maupun Sunnah. Baik itu penjelasannya rinci atau global. Nah, nanti ada istihad di situ. Di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah An-Nahl, nanti disebutkan, ini langsung saya singkat ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad, yakni Al-Quran, tibyanan likulli syai'in, untuk menjelaskan segala sesuatu. Nggak ada satupun persoalan para jamaah yang nggak dijelaskan di dalam Al-Quran, baik penjelasannya rinci maupun global. Makanya dulu Imam As-Syafi'i ini ada di dalam tafsirnya Imam Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi ya. Imam As-Syafi'i itu saking pinternya para jamaah. Dia itu boleh namanya ta'azus, bukan sombong. Kalau orang pinter itu enggak sombong. Ta'azus itu gini, jenengan merasa memang paham dan jenengan merasa mulia dengan Islam, itu namanya ta'azus. Bahkan ta'azus itu wajib hukumnya. Jadi merasa mulia, merasa tinggi dengan Islam. Itu bukan sombong, bukan jenengan pengen menang sendiri, bukan, salah jenengan.
Kan banyak ya orang itu gini, kadang-kadang salah. Kalau berdebat diskusi sesama muslim, ya, terus yang satu itu mungkin dalilnya lebih kuat dan macam-macam, dia merasa lebih tinggi. Itu bukan sombong, bukan pengen menang-menangan, bukan. Memang itu namanya ta'azus. Namanya ta'azus. Jenengan harus ta'azus. Nggak boleh merasa rendah diri, nggak boleh. Imam Asy-Syafi'i itu gini para jamaah, ini terkait dengan ayat ini. Beliau itu waktu di Masjidil Haram, itu beliau pernah membuat halaqah. Halaqah itu kayak semacam pengajian begitu. Ada lingkaran pengajian. Beliau berkata begini, Anda tanya apa saja akan saya jawab dengan Al-Quran. Gitu, kata Imam Syafi'i. Terus ada orang alim yang hadir di majelisnya Imam Syafi'i bertanya, wahai Imam, apa pendapat Anda tentang hukum orang yang pakai baju ihram, muhrim namanya. Jangan salah ya para jamaah. Kalau muhrim itu orang yang pakai baju ihram. Ya, jenengan mau umroh, mulai umroh itu mau niat itu kan pakai baju ihram. Nggak boleh pakai apa namanya celana macam-macam yang berjahit, nggak boleh. Namanya baju ihram. Namanya muhrim. Muhrim itu bukan orang yang nggak boleh kita nikahi. Yang nggak boleh kita nikahi namanya mahram. Paham ya? Nanti jenengan jangan salah nyebutnya. Itu muhrim saya gitu. Bukan mahram. Itu mahram saya. Apa pendapat Anda wahai Imam? Hukum orang yang muhrim membunuh zangbur. Zangbur itu tawon gede. Dan beliau mengatakan tidak mengapa. Gitu. Labak sabihi, enggak mengapa. Membunuh zangbur itu enggak apa. Kemudian beliau ditanya balik, karena yang tanya juga orang alim. Lalu di mana Anda mendapati di dalam Al-Quran kalau membunuh tawon orang yang sedang tadi ihram itu boleh? Mana dalilnya di dalam Al-Quran? Beliau menyebut surah Al-Hasr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangdahu. Apa yang Rasul berikan kepada kamu, ambillah, dan apa yang dilarang Rasul untuk kalian, tinggalkanlah. Dan beliau menyebut hadasana sampai pada riwayat yang sampai pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah ditanya tentang orang yang sedang ihram membunuh zangbur. Beliau katakan labak safihi. Itu cara jawabnya gitu. Jadi ada tingkatannya para jamaah, ada tingkatannya. Al-Quran nyuruh kita ittiba pada Nabi, ya kan ya gitu ya. Apapun yang ditetapkan Rasul, kita harus ikuti. Sementara di dalam hadis, Rasul juga memerintahkan kita ikuti sunnahnya khulafa Rasyidin, kan gitu ya. Berarti ketika Umar memberikan jawaban bahwa membunuh zangbur itu tidak mengapa bagi orang yang muhrim, maka itu sesungguhnya jawabannya sejalan dengan Al-Quranul Karim. Itu cara jawabnya. Gitu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi nggak ada satupun urusan yang nggak dijelaskan di dalam Quran maupun Sunnah Nabi. Baik. Kemudian berikutnya, Nabi kita Nabi Muhammad para jamaah itu manusia. Ya. Nabi Muhammad itu bukan malaikat atau bukan makhluk setengah manusia setengah malaikat, bukan. Nabi Muhammad itu benar-benar manusia. Meskipun beliau itu punya makom, punya tingkatan yang kita nggak pernah bisa menyetarainya. Nabi kita Nabi Muhammad. Beliau tentu punya kekhususan, bahkan beliau punya mukjizat yang kita nggak punya. Nabi kita Nabi Muhammad dilengkapi dengan sifat-sifat misalnya fatonah, cerdas. Di antara kita ada yang oon, ada yang bodoh. Ya. Kalau istilah orang Betawi PA, ada yang PA gitu. Tapi ada juga yang cerdas, ada. Tapi Nabi Muhammad tuh karena Nabi, dia punya sifat fatonah, punya sifat amanah Nabi kita. Gak pernah beliau itu berkhianat, gak pernah. Tapi beliau di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakanlah sesungguhnya aku ini hanya manusia seperti kamu. Tapi ya jangan jenengan anggap tadi ya. Kalau dari sisi makom jenengan nggak boleh nyamain Nabi Muhammad. Makanya manggil Nabi Muhammad mak, tentunya jangan, nggak boleh jenengan. Nggak sopan misalnya ada jamaah. Baik.
Jadi Nabi kita Nabi Muhammad itu para jamaah adalah manusia seperti kita. Bukan setengah manusia, setengah malaikat. Atau bukan jenis makhluk yang lain, enggak. Nabi kita Nabi Muhammad adalah basyarun. Bahkan disebutkan basarun mislukum. Semisal dengan kamu. Makanya jangan pernah punya bayangan-bayangan yang keliru. Saking misalnya banyak ya orang itu mencintai Nabi Muhammad. Akhirnya menyematkan sifat yang sebetulnya nggak ada pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mungkin setengah dewa deh kayaknya. Enggak, Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita. Beliau juga makan, beliau juga minum. Beliau juga pergi ke pasar sama. Beliau juga ngajar dan berikutnya Nabi kita Nabi Muhammad itu tidak pernah para jamaahnya. Beliau itu mengambil upah. Jadi Nabi Muhammad itu para jamaah yang dirahmati Allah, ketika menyampaikan risalah yang luar biasa ini, yang sangat hebat ini, yang menjadikan kita mulia, beliau sama sekali tidak pernah meminta imbalan dari kita, nggak pernah. Di di dalam Al-Quran sebenarnya banyak ya. Di salah satunya di dalam surah Al-Furqan disebutkan, Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa mangsya'a ayat takhida ila rabbihi sabila. Dalam surah Al-Furqan itu ayat yang ke-57 disebutkan, maka katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan kepatuhan orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Jadi beliau itu hanya ingin kita itu taat sama Allah gitu berjemaah. Jenengan iman pada Allah. Karomahnya sudah luar biasa. Keramatnya luar biasa. Jenengan beriman pada Allah itu sudah punya kan masuk ke dalam surganya Allah. Asal jenengan punya iman aja. Nabi kita Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Enggak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Sehingga kalau ada orang punya iman setelah Nabi Muhammad masih ada nabi yang lain, masih ada rasul yang lain, itu orang kafir. Nggak ada keraguan pada jamaah ya. Jadi di dalam Al-Quran mungkin ini juga banyak yang sudah hafal ya, disebutkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad itu, jadi makana Muhammadun aba ahadi mirijalikum walakir Rasulullah wa khotaman nabiyyin. Disebutkan bahwa khotaman nabiyyin. Khotam itu artinya penutup para nabi. Di dalam hadis yang ini derajatnya mutawatir kata Imam Ibnu Katsir, bahwa risalah itu sudah terputus. Risalah itu maksudnya wahyu dari langit itu sudah diputus. Risalah itu qadin qata'at. Maka risalah itu sudah terputus. La nabiyya wala rasula ba'di. Enggak ada rasul, enggak ada nabi setelah aku. Enggak ada lagi. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, dan yang berikutnya, jangan murtad sepeninggal Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita ini walaupun nggak pernah melihat secara fisik Nabi Muhammad ya para jamaah, tapi kita beriman pada Nabi Muhammad. Ayatnya dalam surah Ali Imran ayat 104. Baik. Dan yang berikutnya para jamaah, panjenengan baiknya juga apa ya, doa-doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama doa yang tersebut di dalam surah Al-Mu'minun ayat 118. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Jangan hafalin doa ini. Kemudian wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'al li min ladunka sultanan nasira. Wabil khusus kalau jenengan pas tahajud dibaca, didawamkan lebih bagus. Kemudian wa qur rabbi zidni ilma. Nabi kita juga berdoa mohon pada Allah. Jenengan para jamaah, ini kata ulama. Jangan panjenengan merasa gembira kecuali dengan bertambahnya ilmu dan bertambahnya amal soleh. Jenengan kalau hartanya tambah, jenengan jangan terlalu berbangga dulu. Kalau jenengan sudah tambah ilmu, tambah amal solehnya, jenengan baru berbahagia. Makanya kalau dapat harta banyak digunakan untuk amal soleh, untuk menuntut ilmu. Dan doa yang berikutnya, wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ini doanya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jamaah masih banyak ya ayat-ayat lain yang
menceritakan tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi yang terakhir saya ingin sampaikan para jamaah, yang ini wajib untuk menjadi sifat kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Dan orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, maksudnya umatnya Nabi Muhammad, orang beriman, itu punya sifat. Sifatnya apa? Ruhama'u bainahum. Kalau sesama muslim, sesama mukmin itu kasih sayang. Jangan berantem, jangan berselisih. Lebih baik ngalah kalau dengan sama orang beriman. Tapi kalau dengan orang kafir, nah panjenengan harus bersikap keras. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Itu para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau panjenengan, saya ingin sampaikan juga satu ayat di Al-Quran yang nggak saya sebutkan ya. Kalau panjenengan pengen dicukupkan oleh Allah, ya, dilindungi oleh Allah. Dilindungi itu maksudnya dilindungi dalam semua hal. Gimana caranya? Ittiba pada Nabi Muhammad. Jadi di Al-Quran itu disebutkan, ya, katakanlah qul ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Bahasa Allah sudah memberikan perlindungan, kecukupan kepada engkau wahai Muhammad. Hasbukallah. Hasbuk itu artinya Allah itu mencukupi kita. Jenengan dilindungi oleh Allah. Dan siapa yang dilindungi oleh Allah, dicukupkan oleh Allah? Dan orang-orang yang mengikuti kamu dari kalangan orang-orang beriman. Makanya kalau panjenengan pengen dicukupi oleh Allah, ittiba saja pada Nabi Muhammad. Ikut total pada Nabi Muhammad. Jenengan pasti akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak yang rahasia yang di Al-Qur'an yang menunjukkan kepada kita betapa kita memang harus mengenal lebih baik Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin barangkali itu ya yang bisa Al-Fakir wal Hakir sampaikan di kesempatan yang penuh keberkahan ini. Kayaknya nggak usah ada pertanyaan ya, karena sudah dibel tadi. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita dengan kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.